Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara GPD Gapo Permai, bertemu kembali dengan saya, host kalian yang sangat tercinta, Christian Daulus Korompius. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat-sehat semuanya pasti ya, amin. Baik saudara-saudara, kembali lagi di video pujian dan persembahan Kowandi setiap hari ini. Bagaimana saya yakin dan percaya terus memberkati dan tentunya mengobati kerinduan ya, pastinya beberapa saudara-saudara semua juga banyak yang pasti terhibur juga, dan gak cuma terhibur dari kebosanan yang pastinya, tapi juga dipenuhi berkat dari video ini, amin ya. Makanya itulah tujuan dari kita membuat video ini. Baik saudara-saudara semua, sebelum saya panjang-panjang ngomong lagi, kita mau menikmati dulu pujian persembahan kita yang pertama ya. Mari saudara-saudara silakan menikmati pujian ini, silakan menonton dengan baik-baik ya.
Ya, selamat malam saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Sebelum kita mulai untuk pembacaan atau renungan firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh diizinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Sukacita, damai sejahtera kiranya Tuhan yang nyatakan di dalam kehidupan kami, tengah-tengah suasana yang tidak memungkinkan, kami tetap boleh menerima firman-Mu, boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami laksanakan, untuk kami lakukan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum saya melakukan bacaan ini, sebenarnya saya tidak mengetahui akan tugas ini karena saya tidak ada di dalam grup aktivis. Untung ada pemberitahuan dari saudara Dada bahwa dinyatakan saya diberikan tugas untuk menyampaikan renungan firman Allah di hari Kamis ini. Saya pun merasa kaget karena di tengah-tengah situasi saya yang hati saya kurang begitu sejahtera ya, karena keadaan suasana yang cukup membuat saya kurang tenang. Tadinya pun saya merasanya, aduh Tuhan, kenapa saya pada saat ini di saat seperti ini saya harus menyampaikan seperti Elia yang berada di gua, ditanya oleh Tuhan, sedang apa kamu? Padahal Elia itu sedang merasa ketakutan, dikejar-kejar, ya, tapi dia mengatakan sedang bekerja. Ya, itu suatu tanda bahwa seorang hamba Tuhan harus siap dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, harus siap untuk melakukan pekerjaan itu. Ini tidak lama-lama kita membaca di dalam kitab Yesaya 12 ayat 2 dengan tema diam, tenanglah. Saya diberi tema dengan diam, tenanglah, dan berikan waktu selama 20 menit. Dalam Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi Yesaya 12 ayat 2 ini membuat saya menjadikan satu ketenangan. Tengah-tengah hati saya galau, sedang bimbang ya karena keadaan yang seperti ini. Saya baca kembali, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Saya punya pegangan satu Allah, bahwa Allah itu adalah kekuatanku, walaupun situasi atau keadaan kita baik di luar sana yang cukup membuat kita was-was, khawatir dengan keadaan wabah seperti ini. Siapa sih orang yang tidak merasakan akan takut? Bahkan mendengar kabar juga saudara yang terkena, ada saudara dan anak juga sakit ya di Jakarta. Tetapi saya yakin Tuhan lebih mengasihi anak saya daripada kami sebagai orang tuanya mengasihi anak saya. Tuhan telah menolong dan menjamah anak saya sehingga tidak terjadi sesuatu. Itulah yang menjadikan pegangan saya bahwa saya tetap
berada di dalam kekuatan Tuhan Allah, dan Tuhan tidak akan membiarkan anak saya hidup berlama-lama di dalam penyakit itu. Di dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya ini kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Musa seorang nabi, Musa seorang utusan Allah. Dia tidak mau melangkah kalau tidak dipimpin oleh Allah. Kalau tidak, Allah itu sendiri yang lebih dahulu memimpin dia. Kalau tidak, Allah menyuruh dia. Jadi jangan sampai kita pun melakukan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan Allah, tetapi kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Kita harus diam, tenang, menanti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus melakukan. Diam di sini bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Diam di sini berarti kan ada sesuatu tindakan. Diam di sini ada suatu reaksi untuk kita melakukan, ya. Ketika Musa diperintahkan, dan apa yang Musa katakan, kalau bukan Allah sendiri yang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ya, Musa tidak mau melangkah, Musa tidak mau melakukan kalau bukan Allah sendiri yang memimpin. Coba itu kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak masalah, banyak pertolongan seringkali membuat kita ingin bertindak yang di luar dari kemampuan kita, bahkan melakukan segala perintah itu tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Allah, tanpa mengizinkan Allah untuk memimpin kita, tetapi kita berpikir bahwa kita itu benar. Kalau tidak begini, bagaimana? Kalau tidak begitu, bagaimana? Tetapi Musa mengatakan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, ini ada satu kesaksian bagi saya ketika waktu itu ditekan oleh seorang pemilik rumah untuk saya segera keluar dari rumah itu, dengan saya tidak memiliki dana untuk pindah. Ya, itu dulu ditekan oleh sang pemilik rumah. Maka saya berdoa bersama keluarga bagaimana caranya. Akhirnya mujizat itu terjadi, Tuhan menolong kami dengan tidak disangka-sangka, semuanya itu berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan seorang teman yang mau memberikan tempatnya tanpa harus memberikan uang terlebih dahulu. Bahkan ketika saya pindah, semuanya pun itu Tuhan berikan kepada saya sekeluarga untuk sampai akhirnya saya dapat pindah ke sini. Pada saat ini terulang kembali, tapi saat ini bukan pemilik rumah yang menekan, tetapi karena keadaan yang menekan. Maka dari itu saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak akan berangkat, saya tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak terlebih dahulu membimbing saya untuk melangkah. Makanya saya berat untuk melakukan semua pekerjaan itu, saya berat melakukan. Tapi ada Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, begitu mengasihi anaknya, untuk kita tetap diam dan tenang. Di dalam Ulangan 1 ayat 42 sampai 45. Tetapi firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan
Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Inilah kalau kita melangkah tanpa mempersilahkan Tuhan terlebih dahulu membimbing kita, membimbing kami, ya, membimbing umat Tuhan. Dari itu mari kita persilakan Tuhan terlebih dahulu seperti Musa. Kalau bukan Tuhan yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di bangsa Israel berperang melawan orang Amori, dia tidak mempersilahkan Tuhan untuk membimbing, sehingga dia dikalahkan oleh orang Amori dan pulang dia dengan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisannya dan tidak memberi telinga kepada suaranya. Siapakah itu yang salah? Ya, sini kembali, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan tidak dipersilahkan untuk membimbing, tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita dalam hal bertanya pun kita harus mengetahui mana suara Tuhan, mana suara hati. Kita harus jelas mengetahui semuanya itu. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, inilah tema kita. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Di dalam arti tinggal diam itu seperti apa? Apakah kita berdiam diri dengan tidak melakukan sesuatu? Seperti ada anak muda yang sekarang memberikan tema itu adalah keram otak, katanya. Keram otak, jadi tidak melakukan segala sesuatu. Ya, tinggal diam. Bukan hal yang seperti itu. Ya, berdiam diri dengan tidak melakukan sesuatu. Maksud hal berdiam di sini, berdiam tetapi tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetap memohon pertolongan Tuhan, tetap memohon tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Ya, dengan tidak melakukan sembarangan, dengan tidak melakukan tanpa berdoa terlebih dahulu. Kalau kita melakukan segala sesuatu hal itu, mari kita panjatkan, sampaikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia tidak meminta harta, kekayaan, ataupun umur panjang. Tetapi dia meminta agar bijaksana di dalam memimpin, di dalam memutuskan segala sesuatu. Untuk melakukan hukum kepada bangsa Israel. Memutuskan atau hukum itu adalah suatu memutuskan. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari memerlukan suatu keputusan, tindakan. Dan keputusan kita apakah kita benar mengambil satu keputusan itu. Kalau kita tidak memberikan kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, maka kita akan salah di dalam melakukan semuanya itu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Maka Salomo diberikan segalanya. Apa yang tidak diminta maka Tuhan pun berikan. Karena dia menginginkan segala sesuatu keputusan adalah menurut kehendak Tuhan. Ya, hukum adalah suatu keputusan. Salomo, seorang raja, memohon kepada Tuhan agar dia diberikan kebijaksanaan di dalam memutuskan suatu hukum untuk memimpin bangsa Israel. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 15. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua
ini Elia ya. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya dan menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Di sini kita bisa melihat, kita berharap mungkin campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika masalah kita datang bertubi-tubi menimpa kita, persoalan datang bertubi-tubi menimpa kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap pertolongan Tuhan. Tetapi masalah yang begitu berat menimpa kita, kita sudah berusaha, berpuasa, berdoa, tetap kok Tuhan tidak menjawab. Ya. Bahkan datang lagi masalah lagi, tetapi kok Tuhan sepertinya tidak ada. Tidak mendengar, tidak menjawab. Ya. Tapi setelah masalah besar itu bertubi-tubi datang kepada kita atau pada Elia, ya, maka datanglah angin sepoi-sepoi, begitu tenang Elia keluar, dan di situ Tuhan ada. Disitulah kita harus tetap tinggal, diam, tenang. Ya. Coba kalau kita berpikir, wah nggak ada Tuhan, masalahnya sangat besar, ini saya harus ambil satu keputusan. Tidak ada. Tuhan itu tidak mendengarkan kita. Terlalu lama. Bahkan ada seorang di sekolah Alkitab seangkatan dengan saya. Dia pernah datang pada saya. Dia mengharapkan jodoh katanya kan. Saya berharap, berdoalah kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Terlalu lama. Padahal itu seorang yang sudah sekolah Alkitab, terlalu lama gitu. Kalau menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Itulah, kita jangan gunakan seperti itu ya. Tetap tenang, kalau kita tetap tenang maka pertolongan Tuhan akan nyata di saat-saat kita tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana kita tenang dan diam? Seandainya nama Yesus dihina, apakah kita harus berdiam diri? Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya yang tetap tinggal tenang itu adalah yang menimpa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nama Yesus diperlakukan, dihina, kita harus memberikan satu jawaban. Seperti baru-baru ini ya, ada seorang gubernur yang menyatakan bahwa kitab atau Injil dalam bahasa Melayu atau di Sumatera Barat itu untuk dihapuskan dari kitab elektronik. Tapi untunglah ada para hamba-hamba Tuhan yang memberikan reaksi, jadi memberikan satu perlawanan, memberikan reaksi untuk bahwa itu tidak diizinkan atau tidak disetujui oleh mereka. Ya. Ada di dalam Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes
melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini pada waktu Yesus melakukan perjalanan menuju Yerusalem, tapi melewati daerah Samaria. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mengizinkan Yesus untuk melewati daerah Samaria itu. Sehingga Yohanes dan Yakobus itu memohon kepada Tuhan untuk menurunkan api membinasakan orang-orang Samaria itu. Dia tidak ada rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, waktunya sudah lewat ya. Tapi saya ingin memberikan Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan selanjutnya di situ ada ayat-ayatnya, kalau dia memohon berapa langkah, kamu harus berikan. Ini maksud di sini kan adalah memberikan suatu perlawanan yang berbeda, bukan berarti berdiam diri. Di sini kan ada di situ katakan, kalau ada yang menampar pipi kirimu, ya, kalau melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu situ kan ada perlawanan. Tetapi perlawanan bukan yang sama, tetapi memberikan perlawanan secara moral. Karena dulu bangsa Israel itu kalau melakukan pekerjaan atau melakukan tindakan itu dengan tangan kiri itu adalah kurang sopan ya, tidak baik. Jadi kalau si orang yang ditampar itu lantas memberikan pipi kirinya itu, dia harus menampar dengan menggunakan pipi kiri. Jadi bukan dengan belakang dari tangan kanan. Nah, jadi seolah menyatakan bahwa aku ini sederajat dengan kamu. Kamu kenapa memperlakukan aku seperti itu? Jadi ada perlawanan, tapi bukan perlawanan dengan istilahnya dia menuju saya akan gigi ganti gigi, bukan seperti itu ya. Itu tonjok harus kita tonjok lagi, tapi berikan secara moral, gitu ya. Jadi ada satu perlawanan. Ada satu ayat lagi ya yang di satu ayat ya, Yesaya 56 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Sebab pengawal-pengawal Yesaya 56 ayat 10 sampai 11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itu adalah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalan sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Amin. Kita tidak membiarkan kalau ada orang yang melakukan penghinaan terhadap nama Tuhan Yesus, kita harus memberikan satu jawaban. Kalau seandainya dia menanggapi lainnya, itu urusannya lain. Pokoknya kita memberikan satu jawaban yang sebenarnya bukan itu, sebenarnya seperti ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Kiranya firman itu menjadikan berkat bagi kita semua, untuk kita lebih maju di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan ini semua, dan Tuhan kiranya yang akan berbicara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan telah selesai. Terima kasih untuk hamba yang telah menyiarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita, bisa kita jadikan pedoman, pegangan di kehidupan kita, khususnya dalam situasi-situasi sekarang ini. Terus kita mau terus berpegang teguh pada Tuhan, kita mau terus beriman, kita mau terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan seperti ini yang terus kami akan siapkan bagi saudara-saudara semua, bisa menguatkan ya, step by step ya, cicil terus setiap hari. Kalau saudara-saudara semua terus setia menonton video ini dan
khususnya menikmati menikmati dengan serius firman Tuhan. Saya akan percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan akan menguatkan saudara-saudara semua melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Oke. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self karantin PSBB yang sudah dihimbau, kita kenakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup, dan juga yang terlebih penting kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. So sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.